Meski sudah keluar dari rumah sakit yang diakuinya sebagai tempat pemasungan, hati Marsyanda seolah masih terluka dan sakit. Ia meradang mempertanyakan kenapa mesti dijemput paksa dari apartemennya, lalu dirawat inapkan di rumah sakit, bahkan diduga disuntik paksa. Namun pengakuan Caca kembali ditepis oleh Rianti sang ibu. Ketika itu menurut Rianti, Caca justru sempat mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan sang ibu dan keluarganya. Lalu bagaimana dengan pengakuan Caca di media sosial yang terlihat seperti pihak yang tersakiti? Apa kata pengamat mikroekspresi? Saya bilang, kok gitu, kenapa gitu? Saya nggak merasa melakukan hal-hal yang membuat resah lingkungan, masyarakat, plus ada polisi juga kan yang membenarkan perawat-perawat itu boleh menyuntik saya gitu. Saya bilang, saya nggak melakukan tindakan kriminal apapun, saya nggak membuat kegaduhan di apartemen saya yang membuat mereka jadi benar gitu loh, boleh memperlakukan saya seperti itu. Saya jemput dia ke apartemen, dengan susah payah akhirnya kami bisa menemui dia. Dan pada saat itu perawat yang datang itu berbicara baik-baik dengan dia, menyampaikan bahwa Caca perlu perawatan, sehingga kami datang ke sini supaya Caca bisa baik kembali. Bahkan semalam setelah Caca dirawat di rumah sakit itu, saya yang menjenguk dia, terus dia bilang sama dia bilang sama saya bahwa Ca, Mama terima kasih ya, Mama melakukan ini untuk saya, karena saya tahu ini yang saya perlukan. Dia bilang kayak gitu malahan. Video klipnya itu apakah benar-benar ekspresi sedih? Ingat, ini video klip, sudah terkonsep. Nah, ketika kita bicara wawancara ini sudah terkonsep. Yang tanya siapa? Bukan teman-teman wartawan loh ini, ya. Dan konsep ini menarik buat saya. Katakanlah ini merupakan cara dia memberikan kata informasi, sosialisasi dan citra pada masyarakat umum. Apakah citra itu benar atau salah? Belum bisa dilihat secara gamblang saat ini. Semula memang Marsyanda seperti di atas angin, tapi kemunculan sang ibu dan kedua adik Marsyanda kemarin perlahan seperti menyingkap tabir yang semula terlihat gelap. Lantas benarkah semua kejadian yang diungkap Caca? Kedua adik Marsyanda, Didi dan Lisa yang ikut dalam penjemputan memberi kesaksian seperti ini. Jujur aku nggak pernah ada di pihak Mama atau di pihak Kak Caca, cuman ya emang konflik kalian panjang banget. Konflik Mama sama Kak Caca itu emang selalu panjang, tapi nggak gimana ya? Itu hanya ibu dan anak. Gimana ya Kak? Yang kenal Kak Caca dari lahiran kita ya. Maksudnya ya masa kita mau ngejatuhin Kak Caca sih? Masa kita mau nyiksa sih? Gitu loh, aku gimana, aku sama Lisa tuh punya kakak terbaik. Saya jujur deh, kakak saya itu kakak terbaik yang saya pernah punya. Terus saya pengen dia balik aja, udah gitu doang. Bisa. Karena sekarang saya nggak bisa ngontak Kak Caca dan saya bingung juga mau lewat mana, ya mungkin saya pengen nyampein pesan gitu, kayak aku pingin Kak Caca coba cari waktu untuk keluar gitu sendiri tanpa ada orang lain nemenin Kak Caca. Aku pingin Kak Caca pikir yang Kak Caca mauin sekarang tuh sebenarnya apa. Aku pingin Kak Caca pikir apakah ini cara kita selesain masalah keluarga kita. Aku pingin Kak Caca nentuin itu, dan aku yakin Kak Caca tahu apa yang harus Kak Caca tentuin. Aku yakin banget 100% Kak Caca bisa jalanin ini sendiri tanpa dibantuin siapapun untuk nyelesain masalah keluarga kita yang wajar lah. Pengakuan mengejutkan juga muncul dari Rianti sang ibu. Menurut Rianti, tak ada huru-hara saat Caca keluar dari rumah sakit. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Caca bahkan sempat bertanya apakah masih boleh pulang ke rumah sang bunda, lalu memeluk dan menciumnya. Bahkan Caca berjanji akan tetap rukun dengan keluarganya. Sungguh kontras dengan kisah yang dituturkan Caca dan pengacaranya. Pada saat keluar dari rumah sakit, kita bikin persetujuan sama Caca bahwa kita akan tetap rukun.
Dan sebelum dia pergi dari rumah sakit, dia peluk saya, dia cium saya. Dia bilang bahwa Caca masih boleh pulang kan? Ya tentu aja, saya bilang gitu. Baik-baik semuanya. Nggak ada seperti yang diberitakan itu, sama sekali nggak ada. Lantas bagaimana sosok Caca di mata keluarga? Benarkah Caca sosok yang ambisius? Apa kata Rianti sang ibu soal tuduhan Caca dijadikan ATM? Saksikan di segmen berikutnya.